Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Asini Ramdewi. Perkenalkan, nama saya Jini Solusinan Bella. Perkenalkan, saya Cecilia de Lopez Mena. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan kata yang saya temukan di ruang publik. Salah satu contohnya yaitu dikontrakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dikontrakan merupakan bentuk pasif dari kata dasar kontrak. Kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan di mana sebuah properti seperti rumah atau apartemen disewakan kepada penyewa berdasarkan perjanjian tertentu. Dalam hal ini, di sebagai awalan menunjukkan bahwa subjek mengalami tindakan yaitu properti yang disewakan. Pemisahan kata dikontrakan menjadi dikontrakan tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, awalan di yang berfungsi membentuk kata kerja pasif biasanya melekat pada kata dasarnya tanpa dipisah. Penggunaan dikontrakan mencerminkan proses atau keadaan yang sedang berlangsung, sehingga dalam konteks komunikasi penting untuk menggunakan bentuk yang tepat agar tidak terjadi kebingungan. Secara keseluruhan, penulisan yang benar sesuai KBBI adalah dikontrakan sebagai satu kesatuan kata. Oke, saya akan menjelaskan tentang penulisan yang benar menurut aturan bahasa Indonesia. Ini kata yang salah di kelas. Penjelasannya, di adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Sebagai kata depan, di harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kalau kelas adalah kata benda yang merujuk pada ruang atau kelompok tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Contoh penggunaan katanya, siswa sedang belajar di kelas. Nah, kata yang benar penulisan di kelas adalah seperti ini. Sementara itu, penulisan di kelas akan dianggap salah karena kata depan di harus selalu dipisah dari kata yang menunjukkan tempat. Contoh penggunaan kata yang kedua adalah guru memberikan penjelasan di kelas. Selanjutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan merupakan bentuk jamak dari kata obat yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis obat. Dalam bahasa Indonesia, pembentukan kata jamak seringkali ditandai dengan pengulangan kata dasar. Dalam hal ini, obat diulang menjadi obat-obatan untuk menunjukkan lebih dari satu obat. Kemudian, penulisan yang benar adalah obat-obatan dengan tanda hubung garis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Tanda hubung digunakan di antara kata yang diulang untuk menunjukkan pengertian jamak atau untuk menyatakan kumpulan dari berbagai jenis obat. Pengulangan kata dasar dalam bahasa Indonesia seperti contoh obat-obatan bukan hanya untuk menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi juga mencakup variasi atau jenis yang berbeda. Di sisi lain, penulisan seperti obat tanda pangkat 2 dengan an menggunakan tanda pangkat 2 untuk menggantikan pengulangan kata seperti di sini. Penggantian penggunaan kata ini sering kali dijumpai dalam penggunaan informal atau sehari-hari, terutama dalam program digital. Namun, penulisan ini tidak sesuai dengan aturan ejaan yang ditetapkan dalam KBBI dan tidak dianggap baku dalam konteks penulisan resmi. Obat-obatan dengan kata yang benar ini adalah kata yang baku dan tepat untuk merujuk pada berbagai jenis obat. Adapun penggunaan kata obat-obatan dengan tanda pangkat 2 lebih bersifat tidak resmi dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar menurut KBBI.